Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan bacaan kitab ini. Kitab apa namanya? Kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah. Ats-tsalitsu, bagian yang ketiga, di antara penyebab seseorang itu akan mencuri kehormatan orang lain adalah al-ikhtilatul ladzi bada yafshu bainal jinsain, pergaulan bebas yang sudah banyak sekali menyebar antara laki-laki dan perempuan. Bebas berteman, wa khususan bainal a'ilati wal asdiqa. Nah, khususnya antara keluarga dan teman. Kadang satu keluarga itu ada kunjungan. Kan tidak semua keluarga itu mahram. Antara dia dengan sepupunya itu kan bukan mahram. Dengan adanya kekeluargaan ini itu yang menyebabkan pergaulan dan ikhtilat nantinya. Ikhtilat itu bercampur antara laki-laki dan perempuan dengan modus ini pertemanan. Bismi ziyaratil ailiyah, dengan alasan ini adalah kunjungan kekeluargaan. Iya, memang walaupun kunjungan kekeluargaan tapi harus menjaga jarak. Bukan nantinya laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, seperti seseorang dengan sepupunya berkumpul di satu tempat. Allah qad yasilu al-ikhtilat ila al-khalwati bainar rajul wal mar'ah. Nah, banyak sekali pergaulan ini bisa menyebabkan khalwah. Khalwah ini berkumpul antara laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki dan perempuan itu berduaan di situ. Nah, dia berkumpul dengan Laila. Misalkan Zaid berkumpul dengan Laila, berduaan dengan Laila. Laila adalah sepupu Zaid. Kenapa berdua? Nah, ini karena ini ada hubungan kerabat. Nah, saya akan membicarakan sesuatu. Wa hadhil khalwatu ashaddu fatkan bil akhlaq. Nah, khalwah seperti ini yang menghancurkan moral seseorang. Walihada yaqulu Rasul sallallahu alaihi wasallam, oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma khala rajulun bimra'atin illa wa kana asyaitanu thalithahuma. Tidak seorang laki-laki dan perempuan apabila berduaan kecuali yang ketiga itu ada setan. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada laki-laki dan perempuan berduaan, maka ketahuilah bahwasanya di situ ada setan yang menemani mereka berdua. Wa inna hadzal ikhtilat wa tilkal khalwah mamnu'ani qat'an fil Islam. Jadi pergaulan seperti ini, berduaan bahkan itu dilarang dalam agama Islam. Wa khasatan idza fuqidatir raqabah. Utamanya apabila tidak ada pengawasan. Ragabatul ahl, tidak ada keluarga yang mengawasi. Wa raqabatud dhamir, lebih-lebih pengawasan dari hati. Iman kurang kuat ya, sehingga akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan nantinya. La ilaha illallah. Wa hadzal ikhtilatu bi kulli suwarihi asbaha al-ana nakbatan nakabat wa asbaha al-munkiru lahu muhtamman bir raj'iyyati wat ta'akhur. Pergaulan seperti ini itu semua macam pergaulan itu sekarang sudah menjadi malapetaka. Dan orang yang mengingkarinya itu akan dituduh dengan ketinggalan zaman. Oh, kamu sudah ketinggalan zaman. Jadi kalau ada orang negur, oh kenapa kamu berduaan? Kamu ketinggalan zaman. Sekarang zaman sudah zaman milenial. Wa annahu laisa taqaddumiyan fi asri, dikatakan bahwasanya dia sudah tidak mempunyai keinginan untuk maju. Wa bihadza yantabiqu alaina qaulu Rasul sallallahu alaihi wasallam fi tanabbu'atihi sabiqah. Maka di sini tampak sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kaifa bikum idza umira bil ma'ruf?" Bagaimana kalian nanti kata Nabi, nanti kalian akan diperintahkan melakukan kemungkaran. Wa nuhiya 'anil ma'ruf, nanti kalian akan dicegah dari melakukan kebaikan. Nah, ini sekarang ketika ada orang menegur saudaranya yang melakukan maksiat, yang berduaan dengan perempuan yang bukan mahramnya, kenapa kamu melarang saya? Dia kan boleh gitu. Sudah tidak mau lagi. Bahkan pekerjaan mungkar sudah diperintah.
pekerjaan baik sudah dilarang. Bal qala sallallahu alaihi wasallam aktsara min hadza. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda lebih dari itu. Ya'ti 'alan nasi zamanun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan datang suatu zaman tadhharu fihi al-fahishatu fi turuqat, di mana perbuatan yang tidak senonoh itu akan tampak di jalan-jalan. Ciuman di jalan-jalan, ya. Bahkan di jalan umum pun terjadi. Hatta yaqul ahaduhum li fa'iliha. Ini kata Nabi nih, bahwasanya nanti akan tiba suatu zaman di mana perbuatan keji, baik itu hubungan zina misalkan, perbuatan yang dilarang oleh syariat itu tampak di jalan raya, di jalan umum. Hatta yaqul ahaduhum li fa'iliha. Sampai kalau misalkan ada orang yang mengatakan, "Lau tanahaita biha 'an tariq," kalau kamu menjauh dari jalan ini, jangan lakukan di sini. Jangan ciuman di sini, ciuman di situ. Kalau misalkan ada orang yang berkata demikian, fadzalika fihim ka Abi Bakar wa Umar. Maka orang yang melakukan yang mengatakan tadi, pergi ke sana jangan ciuman di sini, itu seakan-akan Abu Bakar sudah. Sudah jarang sekali. Ini di sebagian wilayah, sebagian negara sudah ada nih. Ada orang yang di tempat umum ciuman gitu saja, tidak mempunyai perasaan malu sama sekali. Nah, ini sudah dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ar-rabi'u fuqdanur tarbiyati ad-diniyati fil usrah. Penyebab yang keempat adalah tidak adanya pendidikan agama Islam dalam keluarga. Au dha'fiha, atau ada pendidikan cuma lemah. Fa'alaina an na'taniya katsiran bitarbiyati auladina. Maka kita harus peduli dengan memberikan pendidikan yang banyak pada anak-anak kita. Tarbiyatan diniyatan haqiqiyatan, pendidikan agama yang hakikat. Nu'idduhum fiha li'ayyakunu labinatin salihah. Kita persiapkan mereka untuk menjadi dasar-dasar pondasi yang kuat. La fi anfusihim faqat, bukan untuk diri mereka sendiri, bal fi mujtama'ihim aydan, bahkan dalam masyarakatnya juga. Wa an nubayyina lahum fi wuduhin wa jala'in ahammiyatal irdi wasyarafi bin nisbati lahum. Kita juga menjelaskan pada mereka dengan jelas akan pentingnya menjaga kehormatan. Wa khassatan lin nisa'i wal fatayat, lebih-lebih pada perempuan. Alla nasmaha lahum bil khuruji mutabarrijatin safirat. Kita tidak mengizinkan pada perempuan untuk keluar rumah dalam keadaan tidak menutup aurat. Mahma kanatid dawa'i, meskipun dengan berbagai alasan, kita tidak mengizinkan mereka. Wa in aghdabna fi dzalika kullan nas, walaupun tindakan demikian itu akan membuat semua orang marah. Wa khalafna dzalidal mujtama, walaupun kita melanggar tradisi masyarakat. Banyak sekali sekarang sudah terjadi satu tradisi di masyarakat bahwasanya kalau perempuan keluar rumah itu harus tidak pakai hijab. Jadi kalau yang memakai hijab keluar rumah itu seakan-akan berbeda dari yang lain. Walaupun demikian, ya, walaupun melanggar dari tradisi yang ada di masyarakat, tetap dilakukan, tetap dilanjut. Wa ana a'lamu anna hadhihi al-mukhalafah lit-takhalid hiya al-'aqabah allati taqifu fi sabil al-aba'i indama yuriduna tawjiha abna'ihim wa banatihim. Dan saya tahu bahwasanya pelanggaran tradisi ini ketika berbeda dari masyarakat yang lain, berbeda dari orang lain. Orang lain tidak pakai hijab semuanya, tapi dia sendirian pakai hijab. Ini merupakan kendala yang akan ditemukan oleh para ayah ketika mereka memberikan arahan pada anak-anak mereka, anak perempuan mereka. Seakan-akan berkendala. Seorang ayah ketika ingin menasehati putrinya, anak perempuannya untuk menggunakan hijab, tapi orang-orang yang ada di sekitar mereka semuanya tidak menggunakan hijab, maka di situ akan menjadi kendala pada seorang ayah. Walakin, akan tapi kendala tersebut itu bisa dilewati.
walakin quwwatul azimati fina wa iqtina'ina bima tad'u ilaihi wa bisumuil hadafi alladhi nuridu bulughahu. Akan tapi dengan kekuatan niat yang ada pada diri kita, kita yakin dengan apa yang kita serukan dan dengan tujuan yang agung yang kita ingin untuk sampai pada tujuan tersebut. Dengan semua itu, kullu dzalika yaziduna istimsakan bima nurid, akan menjadi pegangan yang lebih kuat lagi dengan apa yang kita inginkan. Mahma kanatil aqabat. Jadi walaupun ada kendala, dengan demikian kendala sudah menjadi tradisi buka-bukaan aurat, tapi dengan tekad yang tinggi, kesemangatan yang tinggi, maka semuanya akan menjadi mudah. Kendala ini akan bisa dilewati. Mahma kanatis si'ab. Bagaimanapun kesulitan yang akan dilewati. Ini banyak masih. Allah. Wa 'alaina an naqdi 'ala madhahir al-muyu'ati wal khala'ati allati yatasabaqu fiha an-nisa'u wal fatayat. Dan kita harus menghilangkan semua bentuk pergaulan bebas yang terjadi antara anak perempuan dan juga teman-teman mereka. Wa khassatan, lebih-lebih ya, baina talibatil madaris, antara anak-anak sekolah. Ya, banyak sekarang anak-anak sekolah, laki-laki dan perempuan itu bergaul secara bebas, berteman secara bebas, tidak ada batasan-batasan agama yang dipakai. Ya. Buktinya apa yang terjadi sekarang? Banyak sekali pelecehan-pelecehan dan kekerasan-kekerasan seksual disebabkan karena pergaulan bebas. Itu terjadi di mana? Di sekolah ya. Wal jami'at, di kampus-kampus banyak sekali terjadi seperti ini. Kama naqdi 'ala hadzal ikhtilat alladhi sya'at asalibuhu bainal fityani wal fatayat. Seperti halnya kita harus menghilangkan semua bentuk pergaulan yang sudah menyebar antara anak-anak muda, baik yang laki-laki ataupun perempuan. Mereka beralasan imma bihujjati sadaqah, ini adalah pertemanan. Saya tidak punya hubungan dengan si fulan kecuali hanya sebatas pertemanan. Wa imma bihujjati tabaduliz ziyarat, saling berkunjung, balas kunjungan. Ini sudah modus ini. Wa imma bihujjatil khidbah, dengan alasan ini sudah pacar saya. Wa imma bihujjatit tanazzuh war riyadah, dengan alasan berwisata, jalan-jalan. Itu banyak sekarang terjadi. Laki-laki dan perempuan ya, nyewa satu bis itu dengan alasan jalan-jalan ya, kemah dan semacamnya. Nah, itu hanya bisikan dari setan ya. Riyadah, dengan alasan olahraga ataupun yang lainnya. La ilaha illallah. Wa sanajidu man yaqifu amamana hajratan 'athirah fi sabili tanfidhi hadzal barnamij at-tahir. Dan kita akan menemukan orang yang berdiri di depan kita ketika ingin melaksanakan acara yang sangat suci ini, di mana orang tersebut itu bagaikan batu sandungan yang berdiri di depan kita. Ada orang yang tidak nerima gitu ketika kita ingin mempraktekkan agama Islam. Walakin iqtina'una bisumui fikratina. Akan tapi keyakinan kita dengan keagungan fikiran dan gagasan kita, wasti'anatina bi rabbina, dengan kita minta bantuan pada Allah, maka dengan semua itu sayusahhilani alaina katsiran min hadhil aqabat, kita dengan mudah akan bisa melewati akibat dan rintangan ini. Watil kasi'ab, dan kesulitan itu kita akan lewati bersama-sama dengan kuatnya kesemangatan, dan kita juga minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Wastami' ma'i ayyuhal akhil karim li ba'di wasailil Islam fi mu'alajati hadhil adwar. Dan mari kita dengarkan wahai saudara sebagian cara Islam yang diberikan oleh Islam dalam mencari jalan keluar dari ini semua. Kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Wahai Muhammad, katakan pada orang-orang mukmin untuk menahan pandangan mereka,
tidak jelalatan. Wa yahfadzu furujahum, untuk menjaga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, karena itu semua akan menjadikan mereka itu lebih suci. Innallaha khabirum bima yasnaun, ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang mereka lakukan. Begitu juga wa kullil mu'minat, katakan Muhammad pada perempuan-perempuan muslimah, yaghdudna min absarihinna, untuk menahan pandangan mereka melihat apa yang diharamkan pada mereka. Wa yahfadna furujahun, dan dalam mereka perempuan juga menjaga kemaluan mereka. Wala yubdina zinatahun, dan tidak boleh perempuan itu menampakkan perhiasan mereka illa ma zahara minha, kecuali apa yang sudah tampak darinya. Wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihin, dan ulurkanlah khimar atau kerudung mereka ke dada mereka, agar dada dan semua itu tidak tampak. Wala yubdina zinatahun, dan jangan tampakkan perhiasan mereka illa li bu'ulatihinna, kecuali pada suami-suami mereka, aw abaihinna, atau pada ayah-ayah mereka, aw abai bu'ulatihinna, atau ayah mertua mereka, aw abnaihinna, atau anak-anak mereka, aw abnai bu'ulatihinna, atau anak-anak tiri mereka, aw ikhwanihinna, atau saudara-saudara mereka, aw bani ikhwanihinna, atau keponakan-keponakan mereka, aw bani akhawatihinna, atau keponakan dari saudara perempuan mereka, aw nisaihinna, atau perempuan-perempuan muslimah yang lain, aw ma malakat aymanuhunna, atau budak-budak mereka, aw tabi'ina, atau orang-orang ghairil irbati minar rijal, yang tidak mempunyai kebutuhan, baik itu yang laki-laki ataupun anak kecil, alladzina lam yadhharu ala auratin nisa, yang tidak memahami akan aurat perempuan, maka boleh menampakkan pada mereka. Tapi kalau selain itu tidak. Wala yadribna bi arjulihinna, dan tidak boleh perempuan itu memukulkan kakinya, liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna, agar bisa diketahui apa perhiasan yang mereka sembunyikan. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, dan hendaklah kalian semua bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, wahai semua orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian nanti menjadi orang-orang yang beruntung. Amin 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 ya rabbal alamin. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin, wahai nabi, katakan pada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, perempuan-perempuan muslimah yang lain, yudnina alaihinna min jalabihinna, untuk mengelurkan jilbab mereka. Dzalika adna ay yu'rafna, itu lebih mudah agar mereka bisa dikenal, fala yu'dzaina, sehingga mereka itu tidak akan disakiti. Wa kana Allahu ghafurur rahima, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Wa tadabbar ma'na qoulihi ta'ala fi ayatil ula, kalian fikirkan firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang pertama tadi, au nisaihinna, boleh menampakkan pada perempuan-perempuan muslimah, litafhama minha anna Allah tabaraka wa ta'ala la yuhillu lil mar'atil muslimati an tudhhira zinataha limra'atin ghairi muslimah. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan au nisaihinna, perempuan-perempuan muslimah itu boleh ditampakkan. Tapi kalau selain muslimah tidak boleh ditampakkan. Fa idza kana Allahu qad i'tazza bi'irdil mu'minah, apabila Allah Subhanahu wa taala itu menganggap agungnya kehormatan seorang perempuan muslimah, perhiasannya sampai batas ini, fama balul mar'atil mu'minah yablughu biha istihtaruha bi'irdiha wa zinatiha. Allah saja itu masih menganggap keagungan dari kehormatan perempuan muslimah. Nah, bagaimana sekarang keadaan perempuan-perempuan mukminah? Banyak sekali yang tidak mempedulikan akan hal itu. Padahal Allah sangat peduli. Allah sangat peduli kehormatan perempuan itu dijaga. Bagaimana? Wong perempuan sekarang itu banyak yang tidak menjaga kehormatan mereka. Keluar ke sana kemari ya tanpa menggunakan hijab. Di mana menggunakan hijab itu bukan kesulitan. Menggunakan hijab itu demi menjaga kehormatan. Tapi banyak sekali perempuan yang tidak mau akan hal tersebut. Antakshifa hatta fitruqat, banyak perempuan itu membuka auratnya bahkan di jalan raya. Ka'annaha malabisu ma'rudat amatun likulli mutafarrijin wa talib. Seakan-akan perempuan yang sekarang itu yang tidak peduli dengan auratnya dibuka sama halnya dengan barang-barang pajangan,
pakaian-pakaian yang dipajang yang boleh disaksikan oleh semua orang. Nas'alullah salama wal lutuf wat taysir ya rabbal alamin. Ya Allah. Alhamdulillah, ini sudah nyampe di mafhumul ghairah.